Kami menempati tempat duduk yang sudah kami sediakan. Luar biasa sekali hari ini ya, senang kita pastinya bisa berbincang hangat. Nanti kita akan ngobrol langsung bersama ketiga narasumber. Tapi di hari ini saya mau minta semua narasumber boleh dong langsung aja pegang mic-nya masing-masing. Iya, saya mau menyapa terlebih dahulu. Ini seluruh penonton dimanapun ya berada ya, mulai dari Provinsi Sumatera Selatan ataupun yang ada di luar Provinsi Sumatera Selatan. Nah di sini kita sudah kehadiran 3 narasumber sesuai apa yang sudah saya bacakan tadi, bahwasanya di sebelah kanan saya ada Pak Jongen. Selamat siang Pak Jongen. Siang Bu. Wow, paling ganteng sendiri ya di antara Yeah. kita bertiga. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Harusnya Yeah. kemarin kita berjumpa, namun Yeah. terreschedule dengan baik Benar tentunya. Baik. Di sisi belakang juga ada Ibu Hermin Rahayu Pertiwi. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Iya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Selalu sehat. semangat ya. Semangat. Semangat membara luar biasa. Betul, Ya pastinya sesuai tema. harus memberikan informasi yang menarik juga untuk para sahabat pencari kerja. Dan di sisi sebelah kiri ada Mbak Mawada. Ini panggilannya apa nih? Mbak Mawaya boleh. Oh, Mawa ya. Oh, menama yang cantik sekali. Mbak Mawa, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa, selalu menginspirasi ya. Kalau dari Dinas Tenaga Kerja ini kan biasanya selalu ditanya-tanya para pencaker, ada enggak lowongan? harus memberikan edukasi terus setiap harinya ya. Baik, di awal ini ya kita tentunya mengucapkan selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Magic Queen akan memandu seluruh rangkaian acara dari moderator juga tentunya hari ini bersama dengan 3 narasumber yang sudah hadir membersamai rangkaian dari Cofir Membara bersama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim. Jadi kalau Membara itu ada kepanjangannya Bapak dan Ibu ya. Ini adalah Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera. Nah jadi adanya Jopir ini sendiri, ini salah satunya kita membantu dan juga mensupport program dari Bupati dan juga Wakil Bupati kita. Ini untuk menekan angka pengangguran yang ada di Kabupaten Muara Enim. Mudah-mudahan kita bisa memberikan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang baik untuk sahabat-sahabat pencari kerja kita tentunya. Nah khususnya di hari ini juga adalah salah satu program yang sangat menarik sekali di mana talkshow ini akan berjalan. Kita akan mengangkat sebuah tema yang mana kita akan membahas tentang penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Muara Enim atau biasa kita kenal dengan TPP. Jadi Bapak dan Ibu khususnya hari ini adalah salah satu tantangan terbesar juga dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Muara Enim. Jadi kalau banyaknya pengangguran yang ada di Kabupaten Muara Enim ini rasanya sayang sekali ya, bisa terekspos di media bahkan. Nah ini yang sangat kita sayangkan. Nah kali ini kita akan mengangkat mudah-mudahan dengan adanya Pak Jongen, Ibu Hermin dan juga Ibu Mawa di sini bisa memberikan edukasi terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Muara Enim ini sendiri. Pak Jongen, mungkin sebelum kita beralih ke beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan untuk Bapak dan juga memberikan edukasi kepada seluruh sahabat pencari kerja, mungkin akan ada yang ditampilkan atau materi atau bisa disapa dulu seluruh sahabat pencari kerja yang ada di sini. Silahkan. Baik, terima kasih Ibu MC yang sangat semangat ini ya. Kita semua di sini ketularan semangat dan aura positifnya gitu dari Ibu MC ini. Sangat bersemangat sekali, alhamdulillah. Izinkan perkenalkan nama saya Jongen Nugraha dari BPS Kabupaten Muara Enim. Di sini saya sebagai narasumber, Bu. Alhamdulillah saya diundang oleh Dinas Tenaga Kerja, diberi kesempatan untuk memberikan insight data-data dari BPS tentang kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Muara Enim terakhir tahun 2025. Tentu saja harapan kami dengan data ini dapat memberikan informasi yang penting bagi pencari kerja maupun pengambil kebijakan untuk kedepannya menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Muara Enim. Itu Bu. Baik, mungkin ada beberapa materi yang akan disampaikan juga Bapak, mungkin ya, terlebih dahulu ditampilkan, boleh silakan? Boleh, siap. Kami persilakan operator. Baik, terima kasih. Izinkan saya menyampaikan beberapa penyampaian ya. Slide agak formal memang Bu. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti di akhir acara boleh kita sharing pengalaman gitu. Nah ini secara umum saja saya akan menjelaskan bagaimana keterkaitan antara kondisi ekonomi Kabupaten Muara Enim, fokusnya itu di sektor apa dan bagaimana keterkaitan dengan
faktor atau kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Muara Enim. Tentu saja dua hal ini sangat berkaitan, Bu. Baik. Ya, khususnya bagaimana kondisi ekonomi dan bagaimana strategi pemerintah untuk mengatasi atau menurunkan tingkat pengangguran terbuka gitu. Baik. Mungkin lanjut. Nah, ini kondisi ekonomi Kabupaten Muara Enim sampai dengan tahun 2024, Bu. Kenapa di sini tidak ada tahun 2025? Karena 2025 ini masih berjalan. Nah, sampai dengan triwulan 2 itu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Muara Enim sekitar di 6-7%, Bu. Nah, tahun kemarin 2024 itu 5,68. Nah, harapan kita tahun 2025 ini sampai dengan akhir tahun 2 triwulan terakhir, triwulan 3 dan 4 itu mencapai 6,6 sampai dengan 7. Tahun kemarin 2024 itu 5,68%. Atau turun dari tahun 2003 dari 8,58. Nah, mengapa hal ini terjadi? Karena ekonomi Muara Enim sangat bergantung dengan komoditas batu bara, Bu. Jadi begitu harga komoditas batu bara di pasar global turun, itu otomatis menurunkan pendapatan produk domestik brutonya Muara Enim. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan kondisi tenaga kerja kita? Kita lihat nanti, Bu. Lanjut. Nah, ini bisa kita lihat distribusi bagaimana pertambangan itu menguasai perekonomian di Kabupaten Muara Enim. Kalau di gambar sebelah kiri, di chart pie yang warna merah, itu pertambangan dan penggalian itu menguasai sekitar 69% atau hampir 70% ya perekonomian di Kabupaten Muara Enim. Sangat besar sekali. Jadi begitu sektor ini harganya anjlok gitu, pasar di global itu anjlok, otomatis pendapatan produk domestik bruto kita itu otomatis turun. Nah, bagaimana kalau kita buang sektor ini, sektor pertambangan dan penggalian ini? Nah, itu di sebelah kanan. Nah, dari yang kita buang, dari pertambangan dan penggalian ini, itu kita dapat yang terbesar adalah industri pengolahan, sebesar 32%, dan yang kedua adalah pertanian. Nah, bagaimana kita memanfaatkan dua sektor utama ini? Jadi untuk mengantisipasi gejolak pasar global, Bu, di pertambangan dan penggalian, kita harus memaksimalkan sektor selain pertambangan, seperti pertanian dan industri pengolahan, serta perdagangan. Karena untuk kedepannya, semakin maju ekonomi, sektor non-primer itulah yang menjadi tulang punggung perekonomian. Jadi kita sudah tidak bergantung dengan sektor-sektor yang nilai tambahnya tidak ada gitu. Karena batu bara kan kita kerok gitu kan, kita angkut pakai mobil, kita angkut pakai kereta api, langsung kita jual. Nah, bagaimana perekonomian Kabupaten Muara Enim harus kita tingkatkan melalui nilai tambahnya gitu. Nah, kalau nilai tambahnya meningkat, otomatis tenaga kerja yang gedungkaran justru juga akan meningkat. Mungkin itu. Lanjut. Nah, ini perbandingan antara kelompok usaha antara 2024 sampai dengan 2025. Nah, yang di atas 2024 yang dibandingkan dengan 2025 itu terjadi penurunan untuk kelompok pertanian. Nah, kelompok pertanian itu ada dua, pertanian itu sendiri sama pertambangan dan penggalian. Itu kita kelompokkan menjadi sektor primer namanya, atau sektor yang memang nilai tambahnya itu yang sedikit gitu, Bu. Langsung didapat, begitu didapat langsung dijual, nilai tambahnya tidak banyak. Nah, yang kedua adalah industri. Nah, industri ini ada 4, industri pengolahan situ sendiri, pengadaan listrik, pengadaan air, sampah dan sebagainya, dan konstruksi. Nah, itu kita masukkan di kelompok industri. Nah, yang terakhir itu adalah jasa-jasa, mulai dari perdagangan, transportasi, perhotelan, dan segala macam itu masuk di kelompok jasa. Nah, pada tahun 2024 ke tahun 2025 itu terjadi perubahan, terjadi shifting antara kelompok lapangan usaha ini, yang mana pertanian itu mengalami penurunan, sedangkan jasa dan industri itu mengalami peningkatan, Bu. Nah, ini sebenarnya mencerminkan bagaimana terjadinya perubahan fokus dari perekonomian, dan bagaimana harga komoditas batu bara itu, dan bagaimana penurunan aktivitas di sektor batu bara itu sangat berpengaruh di perekonomian Kabupaten Muara Enim. Mungkin lanjut. Nah, ini kalau kita lihat, semenjak tahun 2022 itu terjadi lonjakan yang sangat signifikan di kelompok lapangan usaha pertanian. Yang tadi di situ ada pertanian dan batu bara. Nah, mengapa tahun 2022 ini sangat mencolok, meningkat gitu? Kita tahu sendiri tahun 2022 itu dimulainya perang
Rusia Ukraina gitu. Nah, dengan dimulainya perang itu, Rusia itu memutus pasokan gas ke Eropa gitu. Otomatis Eropa mengaktifkan kembali sumber daya atau pembangkit listrik yang berbasis dari batu bara. Nah, otomatis kalau permintaan meningkat, sedangkan suplainya tetap, berarti harganya naik gitu. Nah, itulah mengapa batu bara kita langsung up naik, otomatis produk kita, harga kita, P dikali Q itu otomatis meningkat. Nah, itulah mengapa pada tahun 2022 itu terjadi peningkatan yang sangat drastis gitu sampai dengan sekarang 2024. Jadi di sisi lain ada pihak yang dirugikan, sisi lain kita diuntungkan gitu Bu dari perangnya di Eropa itu sebenarnya itu. Oke, lanjut. Nah, ini untuk komposisi umur. Nah, dari sini sumbernya itu dari data jumlah penduduk semester 1 dari Dinas Dukcapil Kabupaten Muara Enim, Bu. Nah, di sini bisa kita lihat penduduk produktif itu umur dari 15 sampai dengan 64 itu persentasenya sebesar 68,90% dari total penduduk di Kabupaten Muara Enim. Nah, sebenarnya jumlah ini sangat potensial dan mencerminkan bahwa Kabupaten Muara Enim sudah mencapai bonus demografi. Nah, ini sebenarnya kalau dimanfaatkan menjadi sangat potensial, kalau tidak dimanfaatkan justru menjadi bumerang gitu. Karena dengan banyaknya usia produktif, kalau tidak dimanfaatkan dengan selektif oleh pemerintah maupun semua kalangan usaha, itu akan menjadi beban itu sendiri. Karena usia produktif sangat tinggi gitu, sebesar 68,90%, hampir 70% gitu. Lanjut. Nah, ini untuk rasio ketergantungan, kita ambil dari usia produktif tadi dengan usia non produktif gitu. Produktif yang non produktif 0 sampai 14 tahun dan di atasnya dari 64 tadi, yaitu 65 tahun ke atas. Nah, kalau kita hitung setiap 100 penduduk tadi itu menanggung sekitar 45 penduduk yang tidak produktif atau yang belum usia kerja gitu. Nah, ini sebenarnya angka yang cukup ideal. Nah, sebaliknya ketika bonus demografi itu sudah menurun, seperti Jepang, itu sebaliknya. Satu orang yang produktif menanggung 2 orang yang non produktif. Nah, itu menjadi beban gitu. Sebenarnya kalau ini menjadi potensial, sebaliknya kalau sebaliknya yang produktif itu lebih kecil dari yang non produktif, itu menjadi beban negara. Seperti Jepang. Nah, Jepang itu mengapa dia sangat bergantung atau sangat yang ditanggung itu sangat lebih besar dari yang ditanggung, karena orang di sana itu memang males punya anak gitu. Nah, jadi mengapa dia banyaklah yang ditanggung pada yang menanggung, karena di sana itu males punya anak. Nah, itu mengapa jadi beban negara, karena orang-orang tua di situ harus dibiayai dan jaminan sosialnya dan sebagainya itu harus dibiayai oleh negara. Sedangkan pendapatan negara dari pajak, pajaknya dari mana? Dari usia produktif. Usia produktifnya dari mana? Karena dia jumlahnya sedikit. Nah, itulah mengapa Jepang itu mengimpor banyak penduduk gitu, seperti dari India dan sebagainya itu. Lanjut. Nah, ini TPAK, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Muara Enim sampai dengan tahun 2025. Sebelah kiri ada Kabupaten Muara Enim dengan Sumatera Selatan, dan sebelah kanan itu perbandingan antara perempuan dan laki-laki. Nah, bisa kita lihat di sini, kalau TPAK itu Kabupaten Muara Enim mengalami penurunan dari 72% ke jadi 70%. Sedangkan sama Sumsel juga mengalami penurunan. Nah, penurunan ini paling banyak disumbang oleh kaum perempuan. Dari 57% menjadi 54%, sedangkan laki-laki itu dari 86 menjadi 85. Di bawah 60 dari 57 ke 54. Nah, ini mengapa? Karena perempuan itu diidentikan dengan mengurus rumah tangga. Begitu dia lulus kuliah, lulus sekolah gitu kan, dia langsung mengurus rumah tangga, dia masuk dalam kelompok bukan angkatan kerja gitu. Tetapi dia tetap masuk di angkatan di usia kerja. Itulah mengapa TPAK-nya itu rendah. Karena rata-rata di sisi lain dia masuk usia kerja, tapi dia tidak bekerja. Dia mengurus rumah tangga dan sebagainya. Jadi dia masuk ke kelompok bukan angkatan kerja gitu. Itulah mengapa TPAK-nya itu sangat-sangat rendah, di bawah 60%. Nah, ini perlu jadi
perhatian untuk meningkatkan peran perempuan di sektor lapangan kerja gitu Bu, di pemerintah, swasta dan sebagainya. Itu. Lanjut. Nah ini kondisi tahun 2005 di angkatan kerja. Nah tadi kalau perempuan yang tidak bekerja atau ngurus rumah tangga di kelompok bukan angkatan kerja, nah ini di kelompok di angkatan kerjanya. Di angkatan kerja itu kita bagi dua Bu. Yang bekerja, satu lagi yang pengangguran. Nah itu disebut angkatan kerja gitu. Nah dari yang kedua itu tadi, dari yang pekerja ada jumlahnya maupun sentasenya. Nah di sini juga ada pengangguran. Nah kalau kita lihat di sini, persentase yang paling banyak pengangguran itu di kelompok berpendidikan tamatan SMA atau setara, sekitar 78,24%. Gitu. Kalau jumlah absolutnya itu 10.851 jumlah pengangguran di Kabupaten Muara Enim tahun 2025. Sedangkan yang paling rendah itu kelompok perguruan tinggi sebesar 6,30%. Nah itu menjadi bukti bahwa pendidikan itu sangat berpengaruh dengan kesempatan yang bisa diambil dari dunia kerja. Semakin tinggi pendidikan, semakin besar chance-nya untuk mendapatkan pekerjaan. Nah ini yang data yang bisa kita tampilkan. Nah secara absolut, itu jumlah total pengangguran di Kabupaten Muara Enim itu sebesar 13.868 orang menurut jumlahnya. Nah jumlah ini sebenarnya secara jumlah itu mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, tapi untuk tingkatan itu sedikit mengalami kenaikan. Untuk TPT sendiri Kabupaten Muara Enim mengalami peningkatan sebesar 0,04 dari 4,09 menjadi 4,13. Nah ini menurut saya walaupun TPT-nya meningkat, tapi absolut atau jumlah realnya itu mengalami penurunan. Walaupun terjadi kita tahu tahun ini agak sulit bergejolak kan, ada beberapa perusahaan tambang itu tutup gitu kan, berhenti beroperasi dan sebagainya. Nah ini menurut saya dengan situasi yang sangat-sangat tidak menguntungkan, Kabupaten Muara Enim masih bisa survive gitu Bu. Dan masih bisa mengatasi ketidakuntungan dari situasi yang beberapa perusahaan tambang di Kabupaten Muara Enim itu mengalami penghentian operasi gitu. Dari perusahaan tambang maupun tambang rakyat karena banyak terjadi protes gitu. Nah, di sisi lain pemerintah Muara Enim terus mengebut beberapa pembangunan gitu, mulai dari konstruksi, mulai dari SPPG gitu Bu, itu kan beberapa menyerap tenaga kerja juga, mulai dari ahli gizi, angkutan, juru masak dan sebagainya, itu cukup mengalami atau cukup menyerap tenaga kerja kita gitu. Nah itu mengapa penurunan di sektor tambang ini tidak terlalu berpengaruh, terbukti dengan absolutnya itu cuman tidak mengalami kenaikan absolutnya, jumlahnya. Yang meningkat itu karena jumlah TPT-nya yang meningkat. Hal itu karena memang banyak terjadi shifting dari bekerja ke rumah tangga gitu. Lanjut. Nah ini yang tadi Ibu, yang di atas tadi, yang kita lihat kalau tadi jumlah, nah ini kita bisa lihat berdasarkan jenis kelamin gitu. Nah data yang sebelumnya tadi, penduduk yang bekerja itu yang paling banyak di SMA justru Bu. Di SMA di laki-laki. Nah di sini yang di SMA yang di pendidikan paling tinggi laki-laki, itu partisipasi perempuan tidak sampai separuhnya gitu. Nah ini memperlihatkan bahwa pendidikan SMA atau setara adalah kontributor terbesar tenaga kerja. Laki-laki mendominasi seluruh jenjang pendidikan, dan lulusan pendidikan tinggi masih minim terserap pasar kerja. Ini mengindikasikan kebutuhan peningkatan kesempatan kerja profesional serta perluasan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan terutama bagi perempuan. Nah ini lagi-lagi yang kita sorot adalah bagaimana partisipasi perempuan gitu. Nah kalau kita lihat di sini justru di pendidikan tinggi gitu kan, di diploma ke atas gitu, perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki yang bekerja gitu. Jadi unik gitu. Kita bisa lihat di chart yang paling atas itu untuk pendidikan tinggi perempuan tuh banyak yang bekerja daripada laki-laki. Nah, berarti kita bisa lihat di sini kalau memang di sini gitu kan. Nah, di sini paling banyak perempuannya gitu yang duduk. Nah, ini mencerminkan data yang di atas ini benar gitu. Ya, karena yang pendidikan tinggi, yang kerja itu banyak kan perempuan. Sedangkan pendidikan yang rendah, SMA ke bawah itu laki-laki yang banyak yang kerja. Gitu. Yang perempuannya
ngurus rumah tangga. Nah ini memberikan bahwa memang wanita karir itu harus dititi dari minimal pendidikan perguruan tinggi gitu. Karena lapangan kerja kita berarti memang sangat sedikit sekali membutuhkan tenaga kerja perempuan berpendidikan SMA ke bawah. Itulah mengapa di sini peran perempuan gitu kan untuk pendidikan SMA ke bawah itu sangat sedikit sekali. Sedangkan perguruan tinggi itu lebih banyak perempuan karena memang untuk perguruan tinggi ke atas itu memang lapangan kerja yang disediakan memang agak cukup berimbang kalau menurut saya antara perempuan dan laki-laki gitu. Lanjut. Nah ini pengangguran kalau tadi bekerja, ini sebaliknya pengangguran gitu. Nah ini kebalikannya gitu Bu, kebalikannya dari yang tadi. Kalau yang tadi banyak bekerja, nah ini kebalikannya, justru perempuan banyak yang menganggur di SMA gitu kan. Di SMP dan SD itu kebanyakan tidak, karena dia masuk dalam BAK, bukan angkatan kerja. Nah ini yang perempuan di perguruan tinggi ini justru lebih sedikit dia persentasenya dibandingkan dengan SMA ke bawah. Karena memang yang itu tadi, mengikuti yang tadi. Karena perempuan itu memang banyak terserap dia di perguruan tinggi pendidikan terakhirnya. Nah ini mengindikasikan bahwa memang perempuan ini lebih banyak atraktif gitu, banyak aktivitasnya dibandingkan laki-laki di pendidikan perguruan tinggi ke atas gitu. Nah ini tanda-tanda gitu sebenarnya kan. Perempuan ingin menguasai dunia ini tanda tanya Bu sebenarnya. Laki-laki itu mulai tergeser gitu kan. Lanjut. Nah ini bagaimana perkembangan TPT kita gitu kan. Dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2025. Perbandingan antara Morenim dengan Provinsi Sumatera Selatan itu sendiri maupun berdasarkan jenis kelamin. Nah kita bisa lihat sendiri di sebelah kiri, perbandingan antara Morenim dan Sumsel itu terjadi irisan pada tahun 2024 kemarin. Angka Sumsel itu turun, sedangkan TPT-nya Morenim itu terus bergerak naik. Nah ini mengapa 2 tahun terakhir ini naik? Karena tahun kemarin itu ada penghentian aktivitas tambang sebelum periode survei kami di bulan Agustus gitu. Nah sedangkan tahun ini masih terpukul lagi gitu aktivitas pertambangan kita. Ini mengapa terjadi kenaikan lagi? Walaupun di situ secara absolut tidak naik, TPT-nya saja yang naik gitu. Nah kalau dilihat sebelah kanan dari laki-laki dan perempuan, ini yang sangat terpukul lagi-lagi perempuan gitu. Karena perempuan di sini mengalami kenaikan tingkat pengangguran gitu Bu. Dari 4,47 menjadi 5,24. Nah mengapa perempuan itu sangat sulit untuk berubah gitu kan. Karena begitu perempuan itu keluar dari dunia kerja, dia sulit untuk kembali. Karena lapangan kerja untuk perempuan itu sangat terbatas. Misalkan dari toko atau dari perusahaan, begitu dia dipecat atau dikeluarkan dari tenaga kerja gitu, dari dunia kerja, nah itu dia sulit untuk kembali lagi. Nah, itulah mengapa begitu dia keluar jadi pengangguran itu sulit untuk balik lagi yang namanya perempuan. Karena memang pasar perempuan itu sangat terbatas dibandingkan dengan laki-laki gitu. Karena laki-laki lebih fleksibel, pegawai APB kasarnya bisa gitu laki-laki. Ya laju, pegawai APB laju gitu. Nah luar ruangan, pegawai dewean gitu kan. Kalau perempuan terbatas dia Bu. Otomatis dia tidak bisa pegawai outdoor, tidak bisa bekerja sendiri gitu, tidak bisa bekerja malam gitu kan. Kalau laki-laki bebas, mau malam, mau siang gitu kan, 24 jam bebas gitu. Asalkan jangan yang berbahaya gitu ya. Nah selanjutnya, lanjut. Nah ini status pekerjaan. Di sini ada 7 kelompok status pekerjaan antara berusaha sendiri, berusaha dibantu pekerja tak tetap, berusaha dibantu pekerja tetap, buruh pegawai, pekerja bebas, dan pekerja keluarga tak dibayar. Nah di sini kalau dilihat itu perempuan itu lagi-lagi perempuan yang jadi sorotan karena perempuan ini menarik memang Bu. Dari segi tampilan memang menarik ya perempuan. Nah perempuan di sini yang paling unik itu cerminan dari dia masuk ke BAK, bukan angkatan kerja yang ngurus rumah tangga tadi, dia masuk ke sektor pekerja keluarga tak dibayar. Nah pekerja keluarga tak dibayar itu dia sifatnya membantu Bu. Misalkan suaminya berkebun karet. Nah, yang berusaha itu tercatat adalah suaminya yang berkode 2 itu yang berusaha dibantu pekerja tidak tetap. Sedangkan istrinya itu dicatat sebagai pekerja keluarga tak dibayar. Nah itu jadi istri di sini adalah sifatnya membantu suaminya. Itulah mengapa di kelompok 7 itu sangat
tinggi gitu. Lanjut. Nah ini ada beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang perlu kita catat gitu Bu. Dan perlu kita jadikan acuan untuk kedepannya bagaimana kita harus meningkatkan atau mengoptimalisasi bagaimana peluang yang ada di Kabupaten Muara Enim untuk melakukan untuk meminimalisir TPT yang ada di Kabupaten Muara Enim. Nah kesimpulannya itu terjadi kesenjangan gender tadi, itu jelas itu. Dan pengangguran tertinggi berasal dari lulusan SMA atau sederajat. Nah TPAK perempuan itu rendah dan menurun artinya banyak perempuan yang tidak masuk pasar kerja, itu tadi, yang ngurus rumah tangga tadi. Nah TPT perempuan meningkat menunjukkan perempuan mulai mencari kerja tetapi sulit terserap gitu. Jadi perempuan itu banyak yang pengen bekerja. Kalau menurut survei kami itu, ibu pengen bekerja, pengen. Nah, yang pasti harus diiringi dengan kesempatannya itu sendiri. Nah yang terakhir itu tantangan utama itu ada ketimbangan gender antara mismatch pendidikan dengan pasar kerja dan keterbatasan peluang kerja yang berkualitas. Jadi banyak sebenarnya gawe itu, tapi rato-rato tidak pengen dengan uangnya, tidak cocok. Sebenarnya banyak gawe. Nah itu yang perlu kita ingatkan. Nah rekomendasi, itu yang pertama adalah pertambangan itu sangat rentan karena harga komoditas pertambangan itu sangat bergantung dengan pasar global. Begitu itu turun, kita terduduk. Nah itu kasarnya. Nah itu harus dilakukan diversifikasi ekonomi dan reskilling tenaga kerja untuk mengantisipasi perubahan yang sangat-sangat dinamis dari harga komoditas batubara. Nah yang kedua adalah program MBG. Nah peluang besar dari MBG ini adalah bagaimana kita mengoptimalkan sebagai supplier. Kita tahu MBG ini kan banyak SPPG yang bertanggung jawab. Mereka banyak butuh bahan baku, banyak butuh sayuran, banyak butuh jeruk dan sebagainya. Nah bagaimana dengan daerah perkotaan? Daerah perkotaan itu kan otomatis tidak ada lahan pertanian, tidak ada sayur, tidak ada buah dan sebagainya. Nah ini peluang bagi kita Kabupaten Muara Enim untuk menjadi supplier untuk daerah-daerah perkotaan. Di sini kita bisa latih anak-anak muda untuk berkebun, menanam sayur, menanam buah gitu, untuk dijual di pasar di perkotaan. Karena perkotaan itu pasti mengambil dari daerah, tidak mungkin dia bertani di perkotaan. Dia pasti mengambil di daerah. Nah ini bagaimana peran kita untuk meningkatkan upskilling kita, kemampuan untuk bertani dan menjadi supplier. Tentu saja akan dilatih oleh dinas terkait gitu Bu. Nah yang ketiga adalah integrasi kebijakan ketenagakerjaan dengan ekosistem MBG agar menciptakan ekonomi daerah yang lebih stabil, inklusif dan berkelanjutan. Nah ini MBG ini kan baru tahun ini tidak semuanya SPPG terbentuk. Tahun depan akan lebih banyak lagi SPPG. Nah ini sangat-sangat peluang kita yang harus kita ambil dan harus kita kejar. Bila perlu kita datangi seluruh SPPG di kota-kota gitu, di Palembang, di Prabu, di Linggau, itu kita datangi, kita tanya suppliernya dari mana, kita ambil gitu. Nah, mungkin itu saja dari saya, paparan saya Bu, sedikit informasi mungkin saja bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi pencari kerja dan pemerintah untuk mengambil kebijakan secara tepat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali ya sebenarnya karena kita bisa melihat data secara langsung. Mungkin Pak Jogin kita akan beralih ke pertanyaan, saya langsung sama Bapak aja. Jadi step by stepnya langsung ke BPS saja ya. Jadi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim, saya lihat tadi banyak sekali data konkret nih ya yang sudah disebutkan oleh Pak Jogin sendiri. Mengutip dari data yang sudah disampaikan, yang saya pengen tahu ini bagaimana sih cara BPS ini memastikan akurasi dan kualitas data yang dikumpulkan seperti yang sudah dipaparkan tadi. Ya, terima kasih. Nah, kalau data sampai dengan tingkat kabupaten, data indikator indikasi, karena itu kami lakukan surveinya itu periode survei pada bulan Agustus pada setiap tahun. Oh setiap Agustus ya? Ya, setiap bulan Agustus. Itulah mengapa job fair ini di bulan November gitu kan. Baik. Jadi dia gak ketangkap gitu. Oh baik. Jadi periode surveinya udah lewat, kita baru ada kegiatan. Nah itulah mengapa dia nggak ketangkep. Nah dia ketangkepnya pada saat tahun depan gitu. Baru ketangkep bahwa terjadi penyerapan tenaga kerja. Nah itu Bu. Nah sedangkan bagaimana kita menentukan tingkat akurasi, kita ada namanya RSE, Random Sampling Error. Nah itu menentukan atau kita biasanya kalau kita buat publikasi, kita mencantumkan RSE-nya, Random Sampling Error. Nah itu berapa persen akurasinya gitu. Nah itu bisa menjadi acuan
bagaimana pemerintah daerah untuk menggunakan data dengan baik. Tentu saja sampel sebanyak sebesar 690 sampel tersebar di seluruh kecamatan tentu saja akan mewakili angka dari atau kondisi tenaga kerja di Kabupaten Muara Enim, Bu. Gitu. Oke, baik. Jadi setiap tahunnya pada bulan 8 kita selalu mengumpulkan data-data ya. Betul. Jadi sehingga yang lewat daripada bulan 8 seperti rangkaian acara kita di bulan November itu tidak bisa terdata oleh tim BPS. Begitu? Sebenarnya Atau bisa? Sebenarnya kita tahun ini setiap tahunnya itu sebenarnya ada 2 kali. Di Baik. bulan Februari dan bulan Agustus. Agustus. Betul. Nah, tahun ini ada tambahan itu per triwulan. Baik. November ini ada, tapi khusus untuk triwulan yang Februari, Mei dengan November itu untuk angka provinsi. Baik. Jadi nggak sampai dengan angka kabupaten karena sampelnya itu nggak cukup, nggak mewakili, sedikit gitu kasarnya. Nah, sedangkan di Agustus itu sampel kita banyak. Jadi data yang sampelnya banyak itu bisa mewakili kondisi atau bagaimana fenomena pekerjaan di Kabupaten Muara Enim. Nah, itulah mengapa yang diambil itu adalah pada bulan Agustus gitu. Oke. Jadi ada berbagai macam cara ya untuk mengambil data-data yang memang benar-benar bisa bisa dibuat oleh tim BPS seperti yang sudah disampaikan tadi. Kita melihat bahwasanya kelompok tingkatan pendidikan yang paling banyak menyumbang angka pengangguran di Kabupaten Muara Enim ini khususnya itu ada di tingkatan SMA SMK sederajat, betul Pak ya? Betul. Betul ya. Betul. Ini saya mengamati sekali karena ternyata tidak cukup dengan SMA dan SMK saja. Padahal kita melihat di sini data yang disampaikan untuk pengangguran jiwa yang ada di Kabupaten Muara Enim khususnya Pak ya, itu ada 13.868 jiwa. Betul. Baik. Nah, pertanyaannya saya ini terakhir mungkin bisa sharing kali ya. Jadi karena menurut saya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Muara Enim ini sendiri ya, kita kan sudah lihat cukup sangat baik kalau menurut saya. Namun mengapa penyerapan tenaga kerja dirasa masih kurang optimal? Maksudnya mungkin sektor mana sih yang membuat pertumbuhannya ini tinggi namun minim penyerapan? Boleh dijelaskan Bapak? Sebenarnya ini pertanyaan yang sangat bagus ya dari Bu MC ini. Dikorek dulu ya Pak ya? Sangat-sangat baik gitu. Baik. Karena memang secara teori itu kan harus linear gitu kan. Pertumbuhan yang baik, aktivitas ekonomi membaik gitu kan. Harapan kita akan menyerap tenaga kerja gitu. Nah, ketika teori itu tidak sesuai, antara pertumbuhan naik tetapi TPT-nya turun atau terjadi peningkatan tingkat pengangguran, itu ada yang salah di situ. Nah, salahnya di mana? Kita lihat sektornya itu sektor apa? Apakah padat modal, apakah padat karya? Padat karya itu banyak menggunakan orang gitu. Nah, ketika dia padat modal, gitu kan, padat modal ini banyak menggunakan mesin, barang-barang gitu, atau mesin atau modal sebagainya. Nah, ketika sektor yang padat modal itu naik, sedangkan tenaga kerja turun, berarti ada shifting dari manusia ke mesin gitu, Bu. Nah, dia terjadi peningkatan aktivitas, tapi terjadi pengurangan penggunaan tenaga kerja. Nah, itu yang terjadi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bisa terjadi kalau harga batu bara tadi. Nah, ketika harga batu bara tadi mengakibatkan naiknya produk domestik bruto kita. Jadi harga naik, PDB kita naik, tetapi sebaliknya, gitu. Tenaga kerja tidak linear dengan harga. Harga punya dunia sendiri, pasar tenaga kerja punya harga dunia sendiri. Jadi harga batu bara naik, dia nggak otomatis dapat menyerap tenaga kerja karena harganya saja yang naik, bukan terjadi produksinya. Yang bisa menyerap itu ketika terjadi produksinya meningkat, otomatis banyak modalkan tenaga kerja. Nah, itu yang bisa menyerap. Ketika dia harganya saja yang naik, terjadi peningkatan PDB, dia tidak menyebabkan penyerapan tenaga kerja, walaupun di situ terjadi peningkatan harga menyebabkan pertumbuhan ekonomi. Nah, itulah yang bisa terjadi gitu. Mengapa pertumbuhan ekonomi meningkat, tapi pasar tenaga kerja tetap stuck atau terjadi penurunan. Baik.
Nah itu kan jadi kan kadang-kadang kita bertanya-tanya, sedangkan di Kabupaten Muara Enim ini sendiri kita kenal sekali, banyak sekali perusahaan-perusahaan besar Pak. Kenapa masih banyak sekali pengangguran? Ya ini tadi salah satunya banyaknya akses-akses seperti apa ya, kayak siapa Bapak sampaikan tadi, ini teknik-teknik dari perusahaan ini sendiri sudah mengurangi manusia, banyaklah mesin ketimbang manusia. Karena mesin kadang-kadang bekerja lebih optimal ya. Bisa dikalkulasikan dalam 1 kali 24 jam bisa bekerja. Sedangkan manusia kan terukur untuk pada saat dia bekerjanya sendiri. Nah yang terakhir mungkin bisa ada tips kali ya dari Pak Jongen ya kan. Karena sudah mengumpulkan banyak bukti bahwasanya dari data-data yang sudah ada mulai dari tingkatan-tingkatan pengangguran, dari data-data juga mulai dari pengangguran jiwanya ini belasan ribu bahkan ya. Mungkin bisa kasih dong tips and triknya dari peranan BPS sendiri ya dalam menyediakan informasi pasar kerja yang akurat dan mudah diakses mungkin oleh sahabat para pencari kerja sehingga para pencari kerja dan perusahaan dapat bertemu dengan lebih efisien. Mungkin seperti apa? Ya, mungkin untuk sekarang tips-tipsnya tuh seperti ini gitu. Memang dibutuhkan peran aktif pemerintah. Baik. Karena pemerintah itu mediator antara pengusaha dan pasar tenaga kerja atau rakyat itu sendiri gitu. Nah untuk Kabupaten Muara Enim ini sangat baik gitu Bu MC karena memang untuk tingkatan kabupaten itu tidak mudah untuk menyelenggarakan job fair gitu. Mengumpulkan semua perusahaan, merangkul semua perusahaan untuk memediasi dengan pasar tenaga kerja kita gitu. Untuk menyerap. Nah ini ada sebuah inovasi yang gebrakan yang sangat bagus dari pemerintah daerah khususnya Kabupaten Muara Enim karena tidak semua daerah bahkan tingkatan nasional pun tidak mudah menyelenggarakan job fair ini gitu. Betul. Nah ini salah satu langkah yang sangat strategis kalau menurut saya dalam melakukan atau penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Muara Enim. Untuk kedepannya mungkin antara pemerintah dan perusahaan perlu ada komunikasi yang lebih intens, skill atau keterampilan apa saja yang bisa dibutuhkan. Nah untuk itu perlu ada persiapan. Sebagai contoh nih Bu, operator alat berat misalkan. Nah itu kan tidak mudah kita mencarinya dan tidak instan gitu. Nah untuk itu perlu ada komunikasi antara pemerintah daerah dengan perusahaan. Misalkan nih perlu operator alat berat, nah itu otomatis perlu pelatihan atau upscaling tadi. Nah itu perlu jangka panjang gitu, baru kita bisa memenuhi kebutuhan itu tadi. Jangan perusahaan itu kan sebenarnya perusahaan tidak mau lambat gitu kan. Perusahaan kan pengennya cepat, besok produksi pengen ditingkatkan gitu. Gak mungkin nanti ya sebulan lagi gitu saya penuhi operator tadi kan gak mungkin gitu karena perusahaan itu pengennya cepat karena dia otomatis B2B business to business harus cepat gitu, harus memenuhi permintaan. Kalau nggak terpenuhi yang permintaan tadi, order tadi bisa lari ke tempat lain gitu. Nah untuk ini pemerintah itu harus menyiapkan gitu kebutuhan apa saja ke depannya. Jadi begitu perusahaan membutuhkan kita sudah siap. Kamu butuh apa? Operator, ini orangnya gitu. Jadi pemerintah daerah harus siap potensi-potensi jabatan atau pekerja apa saja yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan di Kabupaten Muara Enim khususnya pertambangan itu harus siap gitu. Nah itu yang tips yang kalau menurut saya perlu komunikasi yang intens antara perusahaan dengan pemerintah daerah. Itu Bu. Baik, jadi job fair ini salah satunya ya. Betul sekali. Ini upaya kita sebagai pemerintah untuk menekan angka pengangguran yang ada di kabupaten. Memang betul Pak, jujur. Ya biasanya kalau kita di kota, di provinsi itu kami setiap tahun itu pasti ada job fair, Dan setiap tahun itu juga rame banget Pak. Kadang-kadang saya berpikir di setiap tahun ini diterimanya berapa banyak ya? Ya kadang-kadang kita bertanya seperti itu. Contoh kemarin di hari pertama tepat banget di tanggal 20 ya Bu ya, tanggal 20. Kemarin itu saya hitung mungkin yang tercatat di sini aja itu lebih dari ratusan orang ya. Kalau 800 itu tembus Pak kemarin orang-orangnya. Apakah sebanyak ini ya angka pengangguran dan apa sih upaya adik-adik ini agar bisa bekerja setelah adanya job fair ini berlangsung, maksudnya seperti itu. Ternyata pada saat kita hadirkan HR, kemarin tim-tim HR, kenapa banyak pengangguran? Karena tidak sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan oleh perusahaan. Terkadang good looking tapi yang dimasukkan lamaran atau CV-nya tidak sesuai. Jadi yang disesuaikan itu hanya apa ya, kalau zaman sekarang tuh besak gaya. Jadi itu kadang-kadang itu juga ternyata yang harus ditekankan dan harus diperhatikan juga oleh anak-anak zaman sekarang.
khususnya gen milenial dan gen Z ya. Ini kaum rebahan Pak kalau kita bisa bilang. Zaman sekarang tuh banyak kaum rebahan. Jadi lebih memikir kayaknya lebih asik bekerja di rumah atau ini padahal di situ terdata ya benar-benar penganggurannya banyak banget serius di tahun ini. Tapi ini kalau membahas tentang apa ya? Tentang angka penekanan pengangguran ini kayaknya nggak akan ada habisnya ya. Karena di setiap tahunnya lahir lagi Pak. Lahir lagi manusia, lahir lagi jiwa. Ya secara tidak langsung ini sebagai tugas pemerintah juga nih. Lahir akan tumbuh besar, nambah lagi angka pengangguran ya. Tidak semuanya langsung bisa bekerja. Tapi terima kasih banyak Pak Jongen untuk semua informasi menarik yang sudah disampaikan. Kita akan beralih sedikit bersama dengan BP3MI. Ini menarik sekali nih. Ini teman-teman buat yang lainnya kalau misalnya mau ada yang di tangannya kan boleh. Karena kita akan ada hadiah juga ya. Kita kasih hadiah menarik buat semua teman-teman yang sudah mau bertanya dengan 3 narasumber. Beralih sedikit Pak Jongen, mungkin kita bersama Ibu Hermin Rahayu Pertiwi. SKPM, waduh dari BP3MI, berat banget nih gelar akhirnya ya, SKPM. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Luar biasa. Luar Kalau biasa. boleh tahu berapa sih umurnya? Muda sekali kayaknya ya. Enggak, udah 33 lah. 33, oh seumuran saya ya. Ini lebih nice tapi mungkin banyak nggak ada banyak pikiran kali ya. Kalau saya kan agak lebih banyak dipikirkan ya. Tapi senang sekali bisa berjumpa hari ini. Mungkin Ibu ada yang ingin disapa dulu mungkin dari seluruh sahabat para pencari kerja atau bisa perkenalan diri terlebih dahulu silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus penuh semangat. Yes betul. Karena mereka kan sambil mobile, sambil berkeliling, saya harap informasi yang kami sampaikan tetap bisa didengar, disimak dengan baik. Tidak harus berangkat kerja ke luar negeri, Betul. tapi informasi yang kami sampaikan nanti harapannya teman-teman yang hadir pada hari ini dan mendengar itu bisa menyebarluaskannya kembali kepada sahabat, teman, tetangga, pacar dan lain-lain ya. Kenapa? Karena informasi yang akan kami sampaikan ini tidak setiap hari. Karena kami kantornya ada di Palembang, Mbak, Betul. di kantor BP3MI Sumatera Selatan. Saya Hermin, saya ditugaskan oleh Bapak Kepala Balai untuk menyampaikan informasi terkait dengan peluang kerja luar negeri apa saja yang ada di luar negeri dan apa sih kompetensi yang diperlukan oleh para pencari kerja yang hadir gitu. Kemarin harapannya sih kita bisa ini ya Mbak ya memberikan informasi ya. Tapi nggak apa-apa, semua yang hadir hari ini insya Allah mendapatkan informasi yang sama. Iya betul sekali. Nah kali ini di slide belakang ini udah ada materi ya penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia serta peluang kerja di luar negeri. Wah ini saya mau baca dulu nih. Pengantarnya oleh Kerja Ahli Muda, wah dari Provinsi BP3MI Provinsi Sumatera Selatan. Ternyata kita sama-sama dari Palembang, jauh kali ke sini ya. Tapi demi mengedukasi ya kan, memberikan semangat. Kita kemarin juga udah tanda tangan ya, sudah tanda tangan berbagai macam surat kontrak kerja yang harus berangkat ke luar negeri. Nah itu juga ditandatangani secara langsung oleh Kadisnaker dan juga Bupati khususnya di sini. Nah mungkin untuk pemaparannya kami persilahkan untuk Ibu Hermin ya, kita berikan informasi menarik untuk semua sahabat para pencari kerja. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Jadi hari ini kita akan membahas tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia serta peluang kerja di luar negeri. Lanjut, pada tahun 2006, teman-teman bisa lihat di sini, teman-teman sebelum mengenal tentang BP3MI atau Pekerja Migran Indonesia, pasti teman-teman dulu pernah mendengar namanya Tenaga Kerja Indonesia atau TKI. Kira-kira ketika teman-teman mendengar tentang TKI, apa yang terlintas di pikiran teman-teman? Pembantu rumah tangga Bu, disiksa Bu, dianiaya Bu, bayarnya gajinya nggak dibayar Bu. Kebanyakan yang beredar ternyata adalah stigma yang kurang baik ya Mbak ya. Maka kami hadir di sini awalnya dari badan, kemudian bertransformasi pada tahun 2024 Presiden Republik Indonesia memberikan kepercayaan kepada kami bertransformasi menjadi kementerian. Kenapa Presiden Prabowo memberikan kesempatan yang sangat besar? Karena Presiden Prabowo melihat bahwa para pekerja migran Indonesia yang dulu kita kenal sebagai pembantu rumah tangga, mereka yang memiliki keterampilan menengah ke bawah, ternyata sejalan dengan waktu sekarang
itu sudah semakin meningkat. Dari yang dulu adalah informal, sekarang ternyata banyak yang berangkat secara formal dengan terampil dan profesional. Mereka memiliki keterampilan dan kompetensi yang diminta oleh negara penempatan. Kalau tadi Mbak, saya agak mendengar tadi banyak yang tidak sesuai dengan kriteria. Padahal ketika kita bicara tentang luar negeri, bekerja ke luar negeri itu bukan suatu paksaan, bukan suatu keharusan. Tapi bekerja ke luar negeri adalah sebuah pilihan. Maka pekerja migran Indonesia yang berangkat kerja ke luar negeri adalah orang-orang yang terpilih. Kenapa terpilih, Mbak? Karena berangkat kerja ke sana beda adat, beda budaya, beda juga bahasanya. Mereka beradaptasi dengan sangat baik dan mendapatkan fasilitas atau keuntungan yang jauh lebih baik daripada kita bicara dengan yang ada di dalam negeri ya. Khususnya mereka yang di sektor formal. Nah, lanjut. Kalau tadi kita bicara tentang badan, maka kita akan bicara sekarang tentang kementerian. Ada perbedaan mendasar. Badan itu adalah mereka yang ditugaskan sebagai operator atau pelaksana. Sementara kalau kita bicara tentang kementerian, maka kita sudah diberikan tugas dan fungsi untuk membuat suatu kebijakan. Maka ada dua pemisahan sekarang yang sangat jelas dibuat oleh Presiden Prabowo. Kita bicara tentang Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja, maka kita bicara dengan pencari kerja ataupun urusan tentang ketenaga kerjaan di dalam negeri. Tapi kalau kita bicara tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, segala tentang urusan ketenaga kerjaan di luar negeri, maka kita bicara tentang KP2MI ya. Lanjut. Ini adalah kantor kami, jadi nanti untuk adik-adik, siapapun yang mau berangkat kerja ke luar negeri, kalian harus mendatangi salah satu kantor BP3MI. Nah, untuk wilayah kerja Muara Enim atau Sumatera Selatan, itu ada di Jalan Dwi Kora 2 yang ada di Palembang. Kenapa harus datang ke kantor? Karena tahap terakhir untuk pekerja migran Indonesia yang resmi, bukan yang ilegal ya, yang resmi, yang sesuai prosedur, itu mereka harus mengikuti orientasi prapemberangkatan atau OPP. Dan mereka harus mendapatkan bukti EPMI, elektronik pekerja migran Indonesia, semacam kartu elektronik, semacam KTP yang diterbitkan oleh kementerian untuk pekerja migran Indonesia yang resmi. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, Bu, ada teman saya, dia berangkat kerja ke luar negeri, dia cuma punya paspor, dia nggak punya perjanjian kerja, dia nggak punya EPMI, nggak pernah ke kantor BP3MI, kira-kira itu resmi atau ilegal ya Bu? Sudah pasti jawabannya adalah ilegal. Nanti kita akan lihat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pekerja migran Indonesia. Lanjut. Nah, ini wilayah kerja kita. Jadi wilayah kerja kita bukan cuma di satu kabupaten atau satu provinsi, tapi ada 3 provinsi, Provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Provinsi Bengkulu. Lanjut. Ini tadi, TKI, Tenaga Kerja Indonesia, sekarang berubah menjadi Pekerja Migran Indonesia. Kata yang ingin kita buat sebagai label bagi para pahlawan devisa agar mereka semakin meningkat dari segi dihormati oleh negara penempatan. Kalau mungkin di Malaysia kita pernah mendengar orang-orang Indonesia dipanggil Indon gitu ya, atau misalnya TKI gitu. Nah, sekarang kita sudah berubah menjadi PMI, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, mereka adalah WNI yang akan sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia dengan mata uang dari negara penempatan. Kalau misalnya kayak Bu Atase, ketenaga kerjaan, apakah itu PMI? Bukan. Ya, jadi itu adalah perwakilan dari negara Republik Indonesia yang ditugaskan bekerja di sana tapi bukan sebagai PMI. Karena mereka menerima upah dari negara Republik Indonesia. Jadi contohnya yang pertama itu adalah PT yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, kemudian yang ART tadi, sektor informal pada perseorangan, pelaut awak kapal, dan juga pelaut perikanan. Lanjut. Lanjut lagi. Ya, ini adalah syarat umum pekerja migran Indonesia. Yang pertama adalah berusia minimal 18 tahun. Bu, saya mau daftar bekerja ke luar negeri. Kebetulan di sini ada beberapa PT atau perusahaan yang untuk menempatkan bekerja ke luar negeri, tapi umur saya baru 17 tahun 8 bulan. Sisi Bu, 4 bulan lagi saya 18 tahun, boleh nggak Bu saya mendaftar? Maka tidak boleh, karena usia wajib minimal adalah ketika mendaftar itu adalah 18 tahun.
sehingga baru bisa diproses oleh perusahaan penempatan. Lanjut. Ya, syarat dokumen PMI. Bu, kalau mau kerja jadi PMI, cukup kah Bu? Saya ini hanya berangkat dengan paspor. Karena banyak sekali tawaran-tawaran Bu dari Facebook, dari TikTok. Bekerja cukup dengan paspor, membawa baju, semua biaya akan difasilitasi atau dibiayai. Kerjanya kemana? Ke Kamboja, ke Myanmar, ke Vietnam. Gitu. Nah, ini yang sekarang sedang harus kita hindari. Kenapa? Karena itu adalah indikasi tentang TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Bekerja ke luar negeri syaratnya banyak. Ada surat izin, ada surat keterangan status, ada sertifikat kompetensi, surat keterangan sehat, paspor, visa kerja, perjanjian penempatan yang kemarin ditandatanganin sama Pak Bupati. Nah, itu masa berlakunya kurang lebih sekitar 3 bulan. Jadi kalau 3 bulan itu belum ada berangkat untuk meneruskan dokumen, maka itu harus diperpanjang. Lanjut, itu ada perjanjian kerja ya paling bawah dan juga EPMI. Jadi kalau ada satu saja dokumen di sini, terutama ya seperti visa kerja, perjanjian kerja, EPMI, kemudian sertifikat kompetensi dan surat izin tidak dimiliki oleh pekerja migran Indonesia, maka jangan mau berangkat kerja ke luar negeri. Kenapa? Karena dokumennya tidak lengkap dan bisa menjadi PMI yang ilegal karena tidak memenuhi dokumen yang dipersyaratkan sesuai undang-undang. Lanjut. Oke, skema penempatan. Bu, siapa saja yang bisa memberangkatkan pekerja migran Indonesia? Boleh nggak Bu PT? Boleh. PT atau P3MI itu adalah pihak swasta yang diberikan kesempatan oleh negara untuk memberangkatkan dan menempatkan pekerja migran Indonesia dengan izin yang berlaku ya, dengan menggunakan skema P2P, private to private, swasta dengan swasta. Ya, jadi agensi di luar negeri bekerja sama dengan perusahaan swasta yang ada di Indonesia untuk menempatkan tenaga kerja. Yang kedua itu adalah program G2G. Siapa di sini mungkin yang pernah mendengar tentang G2G Korea, G2G Jepang, G2G Jerman, G2P Amerika. Itu adalah program kerjasama antara pemerintah. Jadi KP2MI lah yang menempatkan, bekerja sama dengan kementerian yang ada di negara penempatan. Lanjut, ada juga UKPS dan Mandiri. Nanti kita akan lebih banyak membahas Mandiri. Kenapa? Karena ternyata lowongan pekerjaan tadi yang Pak Jongen sudah sampaikan di Jepang, itu peluangnya sangat besar. Nanti kita akan lihat berapa banyak sih kuota yang diminta oleh pemerintah Jepang. Lanjut. Nah, kalau tadi bicara soal data, maka saya juga mau menampilkan data tentang job order dan juga SIP 2MI. Jadi perusahaan, dia bisa menempatkan itu, dia harus mempunyai yang pertama job order. Ketika ada permintaan dari negara penempatan, Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Jepang, mereka harus mempunyai job order, permintaan dari agensinya. Ternyata permintaannya itu sangat banyak, ada berapa nih? 1.100.146. Dan ternyata dari 1 juta tersebut yang bisa dipenuhi, diambil peluangnya oleh P3MI itu hanya sebesar 29,7. Ketika job order turun, oke ini ada permintaan, demand. Ternyata P3MI yang ambil itu baru 29% dari permintaan dari seluruh negara. Jumlahnya ada di sebelah sana. SIP 2MI adalah syarat kedua, surat izin perekrutan. Ya, surat izin perekrutan ketika sudah punya itu maka PT boleh untuk merekrut para pekerja migran Indonesia. Nah, dari 29% ternyata yang sudah mengambil kesempatan SIP 2MI, jumlah pelamarnya itu hanya 18,9% atau sebesar 70.251. Ada SIP 2MI yang sudah diambil oleh PT sebesar 301.000 lowongan pekerjaan yang belum dilamar oleh para pencari kerja atau pekerja migran Indonesia. Jadi kalau ditanya lowongan pekerjaan di luar negeri, kok saya nggak dapat ya? Nah ini berarti bisa menanyakan langsung nanti ke Disnaker atau bisa ke kami, ke KP2MI karena lowongannya sangat besar. Masih ada 301.000 lagi
surat izin perekrutan yang belum dipenuhi oleh masyarakat Indonesia, padahal permintaannya itu sangat banyak. Dan itu bukan hanya dari Asia, dari Eropa pun sangat besar. Lanjut. Nah ini ya, ini berdasarkan SIP 2MI paling banyak negara yang sudah dipenuhi itu adalah ke Taiwan. Dan sektornya adalah sektor kesehatan sebagai jabatannya caregiver atau perawat lansia. Lanjut. Ini contoh potensi peluang kerja luar negeri, ada ke Jepang, Korsel, Hong Kong, Abu Dhabi ya. Lanjut. Lanjut lagi. Ya, tadi kita sudah bahas tentang G2G Jepang, G2G Jerman, G2G Korea. Lanjut. 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 Oke, ini yang sekarang sedang tren, Mbak. Specified Skill Worker atau SSW Jepang, skema mandiri yang sekarang trennya kalau di BP3MI Sumsel 40% penempatan itu dari SSW Jepang. Ya, jadi angka penempatan kita 40%-nya disumbangkan langsung oleh yang sektor mandiri ke Jepang. Kenapa ini perlu disampaikan? Lanjut. Karena ternyata Jepang membutuhkan kuota sebesar 345.150 orang dalam 14 sektor pekerjaan. Lanjut. Bu, syaratnya apa? Kalau tadi disampaikan Muara Enim kebanyakan adalah penyumbangnya dari SMA atau SMK ya. SMA atau SMK. Jepang, SSW Jepang, pendidikan minimal yang diminta adalah mereka lulusan minimal SMA atau SMK. Jadi tidak perlu S1. Bu, saya mau kerja ke Jepang sebagai caregiver atau sektor manufaktur, bisa nggak Bu saya dari SMA biasa? Atau bisa nggak Bu saya dari SMK yang bukan SMK kesehatan? Jawabannya bisa. Terus apa Bu persyaratan yang diperlukan? Yang pertama itu harus lulus tes bahasa Jepang. Jepang ini saklek kalau soal bahasa, maka mereka minta harus ada sertifikat N4 atau A2 khusus untuk bahasa Jepang. Kemudian yang kedua itu adalah sertifikat skill test sesuai dengan bidang yang diinginkan. Lanjut. Nah, ini adalah kuota penempatan SSW ya dari tahun 2024 sampai 2029. Jadi sebanyak 820.000 selama 5 tahun ini. Sayang, peluang sebanyak ini kita tidak ambil. Kenapa saya bilang gitu? Setiap hari kerjaan saya adalah melakukan orientasi prapemberangkatan, in-depth interview dengan mereka yang mau berangkat kerja ke luar negeri, dan saya memberikan bekal info kepada mereka. Gaji mereka minimal itu sebesar 13 juta itu sudah bersih. Kotornya itu mereka bisa 22 juta. 22 juta dipotong apartemen, kemudian dipotong makan, dipotong asuransi dan lain-lain. 13 juta itu belum termasuk dengan lembur, upah lembur ya. Jadi bisa lebih daripada itu. Nah, yang paling banyak kita bisa lihat ini adalah di manufaktur, industrial produk, sama yang di caregiver atau perawat lansia. Tadi Bapak Jongen juga selaras nih udah menyampaikan ternyata di sana usia produktifnya semakin sedikit ya Pak ya. Justru malah yang butuh dirawatnya lebih banyak ya Pak ya. Dan ini sesuai karena permintaan itu adalah 135.000. Nah itu kami dari BP3MI Sumsel sudah bertemu langsung dengan pemberi kerja dari Jepang. Orang Jepangnya datang langsung, dia punya 19 perusahaan. Dia minta lulusan Poltekkes atau SMA, SMK yang memang sudah punya kompetensi kesehatan. Ya, jadi nanti bisa daftar, begitu sudah memenuhi persyaratan ini langsung mendaftar di perusahaan itu Bu. Jadi kita akan bantu untuk job matchingnya. Lanjut. Bagi teman-teman yang mau tanya informasi lainnya bisa cek di laman siskop2mi.bp2mi.go.id. Nah nanti teman-teman bisa cek di sini misalnya Bu saya mau ke Slovakia, atau saya mau ke Bulgaria, atau saya mau ke Polandia. Lowongan pekerjaannya ada apa aja ya Bu? Nah teman-teman nanti bisa cek di akun siskop2mi.go.id. Lanjut. Ini adalah nomor pengaduan, jadi bagi teman-teman yang mau ada pengaduan kasus ataupun mau tanya informasi seputar peluang kerja luar negeri, bisa menghubungi kami di nomor 0817 077 5000. Lanjut. Nah ini yang hot nih Bu moderator ya. Jadi jangan sampai menyesal menjadi korban TPPO. Hati-hati kalau teman-teman mendapatkan tawaran pekerjaan ke Thailand.
Myanmar, Vietnam, Laos, Kamboja. Ya, ini harap berhati-hati. Kenapa? Karena mereka biasanya akan menawarkan bekerja dulu ke Malaysia, modusnya ya. Beberapa ditawarkan dulu, oke nanti kamu jadi cleaning service ya di Malaysia atau di Brunei atau di Singapura. Nanti kalau mereka sudah menerima dengan hanya modalnya paspor ya, mereka akan berangkat ke sana kemudian nanti secara darat mereka akan diberangkatkan ke Vietnam. Nah ini harus berhati-hati. Kemarin di hari pertama Bu yang datang ke booth kami, itu sudah ada satu orang. Bu saya hampir Bu kerja di Kamboja kena penipuan. Tapi begitu saya sampai Singapura, saya balik lagi Bu. Alhamdulillahnya masih diselamatkan gitu ya. Jadi begitu dia diajak untuk jalur darat dia nggak mau, dia langsung balik lagi ke Indonesia. Dan itu ada berarti dari Muara Enim tuh Bu. Makanya harap berhati-hati apabila teman-teman semua mendapatkan informasi yang tidak jelas tentang bekerja ke luar negeri. Bekerja ke luar negeri, hati-hati juga kalau lewat PT belum apa-apa tuh sudah dimintain uang, itu juga harus berhati-hati. Karena biaya penempatan itu menyesuaikan. Ya, biaya penempatan lewat P3M itu menyesuaikan dengan misalnya berapa sih medical check up-nya, berapa paspornya, kemudian berapa nanti untuk pelatihannya. Jadi itu disesuaikan. Bukan belum ada perjanjian kerja, belum ada kontrak kerja, harus sudah membayar 50 juta gitu. Nah itu harus berhati-hati ya. Oke lanjut. Nah ini ya, warga negara Indonesia yang tidak melalui proses penempatan yang tidak sesuai maka dia disebut sebagai non-prosedural. Janganlah sekali-kali kita memalsukan dokumen. Bu, saya mau tuain umur saya supaya saya bisa berangkat kerja ke luar negeri, Bu. Atau alamatnya mau dipalsukan, janganlah ya. Lanjut. Nah, perekrutan tanpa perjanjian penempatan. Kemarin sebenarnya Pak Bupati sudah memberikan contoh yang sangat baik dengan mengetahui langsung ya, menandatangani perjanjian penempatan. Wajib hukumnya untuk skema P2P atau swasta itu harus menandatangani perjanjian penempatan. Ketika sudah ada perjanjian penempatan, maka nanti dia baru akan proses ke perjanjian kerja. Beda ya, perjanjian penempatan sama perjanjian kerja itu beda. PP atau perjanjian penempatan, perjanjian yang dibuat antara CPMI dengan perusahaan yang ada di Indonesia atau P3MI-nya. Kalau kita bicara perjanjian kerja, itu adalah perjanjian yang dibuat oleh CPMI dengan agensi atau perusahaan yang ada di luar negeri. Dan itu biasanya sudah melalui interview terlebih dahulu. Oke, perekrutan tanpa izin, suami atau orang tua ditempatkan tanpa sertifikat kompetensi dan tanpa perjanjian kerja. Lanjut. Nah, tidak menggunakan visa kerja. Bu, apa bedanya visa kerja dengan visa liburan? Ini sebenarnya kalau ada imigrasi lebih enak ya tadi ya, dia bisa menjelaskan ya. Tapi kalau teman-teman diajak untuk kerja ke luar negeri, tidak memiliki visa kerja, maka sudah pasti ilegal. Ya, karena visa untuk holiday, liburan, kunjungan, itu berlakunya nggak lama. Paling sekitar 14 hari sampai dengan 1 bulan. Setelah itu ya kalian akan lontang-lantung di sana karena dokumen keimigrasiannya tidak diakui oleh negara penempatan. Tapi kalau visa kerja dia akan sesuai dengan perjanjian kerja. Jadi kalau ada permasalahan, kita sudah punya kitab suci, perjanjian kerja dan visa kerja. Ketika hak-hak para pekerja migran Indonesia tidak dipenuhi, maka kita bisa menuntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di negara Indonesia maupun di negara penempatan. Lanjut. Oke, cukup sepertinya Bu. Wow, Terima ini kasih. diborong habis ya. Iya. Tapi sebagai Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, atau yang bisa kita kenal BP3MI ya Bu ya. Saya tertarik dengan tentang perlindungan dan haknya ya. Tadi mungkin agak kurang, kalau yang lain sudah dibahas semuanya. Nah ini untuk perlindungan dan hak ya, mungkin bisa dijelaskan kali ya apa saja hak-hak utama dari PMI yang harus diketahui. Jadi sebelum berangkat, selama bekerja, dan pada saat mereka bekerja di luar negeri. Oke, jadi tadi sebenarnya di syarat umum itu ada 4 hal ya. Yang pertama dia adalah perlindungan jaminan kepesertaan ketenagakerjaan sosial. Nah, BPJS Ketenagakerjaan untuk di dalam negeri itu wajib. Bagi PMI yang resmi dia harus membuat dulu BPJS Ketenagakerjaan sebelum mereka berangkat kerja ke luar negeri. Di dalamnya itu ada pelindungan sebelum berangkat bekerja.
baik itu misalnya kalau perjanjiannya dibatalkan atau tidak jadi berangkat, nanti ada klaimnya di situ Bu, klaim dari asuransi BPJS TK. Begitu pula ketika mereka sedang ada di negara penempatan, ketika bekerja mengalami kecelakaan atau nauzubillah min zalik gitu ya, ada sampai kematian atau apa ya, kayak semacam penganiayaan dan lain-lain. Nah, nanti itu ada asuransinya tersendiri. Jadi ada double asuransi dari Indonesia sama dari negara penempatannya. Begitu pula ketika pulang BPJS Ketenagakerjaan itu masih mengcover selama kurang lebih ya, itu kalau nggak salah sekitar 2 bulan setelah mereka habis kontrak kerjanya. Nah, ini juga untuk menjadi perhatian bagi siapapun PMI yang kontrak kerjanya sudah habis, kemudian dia mau memperpanjang lagi tanpa pulang ke Indonesia, maka dia harus memperpanjang BPJS Ketenagakerjaannya, Bu, dimanapun dia berada, karena dia mobile sistemnya. Lalu apa bentuk pelindungan dari KP2MI? Kami memiliki fasilitas kalau sebelum itu kita ada wujud untuk informasi terlebih dahulu. Bentuknya seperti sosialisasi dan juga orientasi prapemberangkatan tadi. Kemudian kalau masa itu nanti bisa ada layanan mediasi kalau misalnya ada permasalahan. Sampai dengan nanti klarifikasi dan selesai kasus. Kemudian yang ketiga, kalau sesudah itu kita ada program namanya pemberdayaan pekerja migran Indonesia. Jadi dari sebelum, saat, dan setelah itu ada semua pelindungannya Bu. Begitu. Mungkin kalau tadi kan itu terkait pelindungan dan hak dari mereka sendiri ya, khususnya PMI. Terakhir, mungkin untuk bantuan hukum. Jadi bagaimana cara PMI di sini untuk mendapatkan bantuan hukum dan juga mungkin mendapatkan perlindungan. Jadi kalau misalnya di sana mendapatkan kekerasan atau dieksploitasi, nah ini mungkin bentuk bantuan hukum dari kita seperti apa? Iya. Jadi kalau itu kita akan bekerja sama lintas kementerian. Karena kalau di luar negeri yang bisa bertindak langsung itu dari Kementerian Luar Negeri. Dari Kementerian Luar Negeri sendiri sebenarnya sudah memiliki beberapa aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh para pekerja migran Indonesia yang sedang terlibat permasalahan. Atau kalau tidak bisa menggunakan aplikasi itu, siapapun PMI yang mengalami permasalahan, dia boleh langsung mengunjungi kantor KJRI, kedutaan atau perwakilan Republik Indonesia yang ada di luar negeri. Kemudian nanti dari laporan tersebut dari Kementerian Luar Negeri akan meneruskan brafaks kepada Kementerian P2MI untuk dibantu penyelesaian klarifikasi dan mediasi kasus. Jadi nanti ada dari atase, kemudian ada mediator dari KP2MI untuk penyelesaian kasus masalahnya. Sampai dia nanti kita akan dampingi permasalahan tersebut selesai. Baik, sebenarnya banyak sekali yang ingin saya ajukan pertanyaan ya, karena mumpung ada orang-orangnya di sini. Tapi kita akan mengefisiensikan waktu kita pada siang hari ini. Terima kasih informasi yang sangat menarik sekali tentunya Ibu Hermin. Mungkin untuk teman-teman semua yang ada di sini ya, sahabat pencari kerja, bisa kalian tanya langsung ke kantor boleh atau hubungi nomor yang sudah diinformasikan sebagai bentuk layanan dari BP3MI ini sendiri. Kita akan beralih sedikit ke sebelah kanan saya dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ini gawe mereka nih. Jadi kalau sesuai BPS data ya ada 13.000 lebih yang menganggur di Kabupaten Muara Enim sendiri. Nah, bagaimana Disnaker ini menghadapinya, mengatasinya? Beri kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya mohon maaf juga karena saya lagi hamil jadi nggak bisa terlalu semangat. Iya, iya. Tapi kami yang semangat. Iya, boleh. Jadi saya akan memberikan paparan lah ya, bahasan terbuka. Jadi bahasan ini sebenarnya sudah dirapatkan beberapa waktu lalu. Jadi data-data yang akan disampaikan di sini juga berdasarkan data BPS. Oke, next boleh. Nah, di sini beberapa definisi kita singkat saja lah ya. Sebenarnya sudah dijelaskan sama Bapak Jongen, baik dari angkatan kerja, bekerja itu sendiri, pengangguran, terus pekerja penuh, pekerja tidak penuh, atau mempersingkat waktu kerja. Cek. Oke, next. Di sini ada gambaran TPT di tahun 2025 dari penduduk usia pekerja sendiri ada PUK usia untuk 15 tahun ada 471.678. Didapatkan tenaga bekerja dan tenaga pengangguran terbukanya ada 13.995. Jadi mungkin pengangguran terbuka ini akan lebih banyak dikarenakan di tahun ini terjadi
close project beberapa perusahaan yang menutup perusahaannya sehingga terjadi lonjakan tingkat pengangguran serta lulusan dari sekolah-sekolah baik SMA, perguruan tinggi serta bonus demografi kemungkinan di tahun ini akan meningkat. Selanjutnya boleh kita langsung aja. Nah, tingkat pengaturan terbukanya ini bisa dilihat ya, di next aja Kak. Next boleh. Kita lihat grafik. Nah, grafiknya ini sebenarnya turun di tahun 2023 dan naik di 2024 dan kemungkinan akan naik di 2025. Tapi kita memiliki upaya-upaya dalam mengurangi tingkat pengangguran terbukanya sendiri. Oh, boleh di next. Nah, ini adalah capaian yang kita harapkan di tahun 2025 dan 2026. Jadi kita harus bekerja sama baik dengan pemerintah dan segala OPD yang terlibat dalam membantu pengurangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Muara Enim hingga harusnya mencapai di angka 3,69%. Boleh selanjutnya? Nah, jadi di Dinas Tenaga Kerja sendiri kita ada berbagai bidang, baik bidang latas, pelatihan dan produktivitas. Jadi pada saat ini di bidang latas sendiri itu sudah berlangsung pelatihan menjahit, terus pelatihan daerah pemagangan di Jepang sudah diberangkatkan dan hari ini adalah pembukaan pemberangkatannya, itu bekerja sama dengan berbagai provinsi dan kebetulan di tahun ini itu Sumatera Selatan, tuan rumahnya ada di Muara Enim. Nah, dalam upaya tersebut khususnya di bidang saya sendiri, di bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, kami memiliki 7 program kerja dalam pengurangan tingkat pengangguran terbuka. Dari penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas kemarin sudah dilakukan penandatanganan perpanjangan kontrak dari PT TEL dan untuk data-datanya tetap kami rekap dan kami usahakan penyandang disabilitas ini dapat terpenuhi haknya. Jadi kalau untuk di BUMN dan pemerintah itu harus tercapai sebesar 2% dari total pegawai di perusahaan dan itu kita tetap terus kejar. Dan untuk di BUMS sendiri dan pekerja CV atau perusahaan perseroan terbatas pihak biasa itu sebesar 1% dari total pekerjanya dan selanjutnya itu adalah penempatan tenaga kerja antar daerah. Jadi antar daerah ini ada 2, lokal dan daerah sendiri. Kalau untuk lokal itu antara Muara Enim ke Muara Enim. Kalau untuk daerah itu kita bisa mengantarkannya ke antar provinsi, baik itu ke Semarang, ke Tangerang, dan sebagainya. Dan saat ini untuk akad sendiri kita sudah berlangsung di Semarang. Untuk yang ketiga adalah peningkatan sumber daya PAD dan retribusi penggunaan TKA. Jadi TKA di Kabupaten Muara Enim ini cukup banyak dan peningkatan PAD-nya sendiri meningkat di tahun 2025. Yang keempat adalah penempatan tenaga kerja migran, seperti yang disampaikan oleh Ibu Hermin tadi. PMI ini potensinya sangat besar. Sebenarnya kita dari sini sebenarnya kita harus mengubah mindset. Jadi pekerjaan itu tidak harus lokal, tidak harus luar, tidak harus formal, informal. Nah, kita harus mengubah mindset di mana kita bisa mencari peluang, ya kita bisa mengoptimalkannya di sana. Terus yang kelima adalah BKK. Untuk BKK sendiri kami telah terlaksana di berbagai SMK di Kabupaten Muara Enim. Salah satunya di BKK SMK Negeri 2 Kabupaten Muara Enim. Terus perluasan kesempatan kerja. Jadi untuk kakak-kakak adik-adik yang perlu bimbingan mengenai pekerjaan, konsultasi itu bisa dilakukan di kantor untuk melakukan bimbingan jabatan, konsultasi pekerjaan, kendala-kendala, itu boleh ditanyakan di kantor. Nah, untuk tenaga kerja mandiri itu ada 2, yaitu padat karya dan wajib lapor tenaga kerjaan. Jadi padat karya dan TKM sendiri sudah ada program di tahun 2025 ini, sudah berlangsung dari kementerian itu, sudah mendapatkan bantuan dari TKM Bamula dan TKM Mandiri lanjutan. Nah, kalau untuk padat karya, dinas-dinas bekerja sama baik PUPR ataupun perusahaan sendiri untuk melakukan padat karya dengan menyerap tenaga kerja lokal dari Kabupaten Muara Enim. Sudah sih kalau misalkan program kerja dari kami seperti itu. Oke. Jadi ada 7 upaya yang dilakukan oleh Disnaker ya, untuk mengurangi atau menekan angka pengangguran. Kalau saya boleh tahu, dari ke-7 upaya yang sudah dilakukan ini, apakah sudah dikerjakan dengan secara maksimal atau seperti apa?
Alhamdulillah sudah dilakukan maksimal, seluruh program kerja sudah berjalan dan Baik. sudah ada grafik kenaikan juga di situ. Mhm. Kalau untuk CPMI juga sudah cukup banyak, cuman kita memang perlu disosialisasikan lebih luas lagi kalau Baik. untuk ke arah tenaga kerja migran Indonesia tadi. Seperti ada beberapa yang saya dengar, karena sering kalau di Palembang di Provinsi Sumatera Selatan ini hampir beberapa MC-nya itu saya setiap kali acara job fair ya. Jadi saya itu selalu mendengar ada kata-kata pelatihan, dilakukan pelatihan. Apakah pelatihan itu juga sudah berjalan di Kabupaten Muara ini? Oke, jadi untuk tahun ini memang kita adanya efisiensi, tapi Yes. tetap dilakukan pelatihan ya, baik pelatihan secara mandiri untuk, yaitu tadi pekerjaan ini tidak harus formal dan informal. Jadi kita ya kalau memang kebutuhan perusahaan kita tidak bisa kejar ya kita harus mengerti bakal dari arah informalnya. Nah untuk pelatihan sendiri kita sudah ada pelatihan menjahit. Nah kemungkinan ya kita bisa bekerja sama dengan perusahaan untuk adanya pelatihan operator atau pelatihan mekanik seperti itu. Oke, seperti yang kita lihat selama 2 hari ini 20-21 November ya, kita sudah melakukan job fair. Ini adalah upaya Pak sebenarnya Bapak dan Ibu ya. Ini adalah upaya dari Disnaker ini sendiri untuk menekan angka pengangguran. Nah selama 2 hari ini Ibu mungkin ada tips and trick ataupun pesan untuk teman-teman sahabat pencari kerja sebelum saya menutup perbincangan kita pada siang hari ini. Oke, kalau dari saya pribadi, saya juga dulu pengangguran, saya baru bekerja belum lama inilah, baru 6 bulan. Jadi sebenarnya pengangguran di Tanjung Enim, Muara Enim itu amat sangat banyak. Bahkan lulusan universitas negeri bagus pun ada yang tidak bekerja di Tanjung Enim dan Muara Enim. Jadi sebenarnya yang kita perlu ubah pertama kali itu adalah mindset kita. Jadi kebanyakan menurut saya ya, kalau pengangguran sekarang ini lebih berpikir pekerjaan itu terlalu tinggi ekspektasinya. Padahal kita itu harus sesuai kualifikasi, apa yang dikejar, upgrade skill. Nah itu yang diperlukan oleh kita dan kita tidak perlu harus memilih saya harus bekerja dengan begini, harus posisi ini. Tidak, namanya bekerja itu kita dari bawah pelan-pelan naik. Kalau skill kita naik, pasti posisi kita akan naik. Karena itulah yang akan korelasi kita bekerja di perusahaan. Kita tidak perlu langsung aku pengennya di posisi ini. Kalau kualifikasi kita tidak memenuhi, kita tidak akan bisa sampai ke sana. Seperti itu. Jadi kita benar-benar saran saya sih ya sembari kita mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat, kita juga harus mengupgrade skill, baik soft skill dan hard skill kita. Iya betul sekali. Jadi kalau kita dengar kemarin, aku S1 loh, ngapain aku nempati di situ? Tidak cocok, itu kan untuk SMA. Itu kadang-kadang mindsetnya yang salah ya, itu dia. Jadi banyak sekali mungkin yang akan kita bahas sebenarnya hari ini. Namun apalah daya, waktu sudah mengharuskan kita untuk menghentikan rangkaian dari talk show kita pada siang hari ini. Namun saya ucapkan terima kasih Pak Jongen yang sudah hadir dan juga Ibu Hermin, Bu Wawa juga ya sudah memberikan ini informasi dan juga edukasi terbaik untuk seluruh masyarakat Kabupaten Muara Enim khususnya para sahabat pencari kerja. Khususnya di siang hari ini terima kasih sudah hadir di Job Fair Membara, kita membantu menekan angka pengangguran yang ada di Kabupaten Muara Enim ini sendiri. Baik, untuk rangkaian acara siang hari ini kami cukupkan. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh sahabat pencari kerja yang sudah semangat sekali sampai dengan siang hari ini. Kami akan kembali lagi berbincang bersama dengan Anda semua tepat pukul di 13.00 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama cari peluang untuk masa depan kita. Baik, izin Bapak Agusci untuk dapat